Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu kembali dalam program Repa Renungan Pagi GKJ Mino Martani. Pagi ini yang menjadi landasan renungan kita terambil dari 1 Korintus pasal 4 ayat 12 sampai ke 13. Saya akan bacakan untuk kita semua. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dimanapun berada saat ini, tema kita adalah pentingnya untuk memaafkan. Saya awali dengan sebuah pertanyaan. Seberapa susah kita untuk mengampuni sesama? Apa yang membuat diri ini susah untuk mengasihi orang lain? Atau orang yang telah membuat diri kita terluka? Dan sampai kapankah diri ini terus memendam rasa marah, rasa ingin balas dendam terhadap dia? Pagi ini kita diajarkan dalam surat Korintus bagaimana pelayanan, bagaimana ketekunan dari seorang Rasul Paulus, orang yang menyampaikan kebenaran. Begitu banyak watak yang dihadapinya, banyak tingkah laku serta tantangan yang berat yang dia hadapi selama pelayanannya di dunia. Apalagi seorang Rasul Paulus terus mengalami penderitaan dalam hidupnya. Bukan hanya saja di penjara, terjadi penolakan di mana-mana. Walaupun ada orang juga percaya kepada Kristus dalam pelayanannya, Paulus tidak henti-hentinya memberikan nasihat. Paulus terus memberikan dorongan terhadap mereka agar hidup mereka lebih baik. Nah, hidup kita saat ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, situasi yang kita hadapi, tantangan, hidup yang berat, realita yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini, apakah kita mampu memaafkan orang lain dengan sepenuh hati? Nah, seperti apa sebenarnya orang yang mudah memaafkan itu? Yang pertama adalah orang yang mengasihi. Dalam ayatnya 12 itu mengatakan, kami dimaki maka kami memberkati. Luar biasa Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Jika kita melihat saat ini di kalangan mahasiswa, justru jika dimaki, jika dikatain dengan kata-kata kasar, maka ia juga wajib harus membalasnya. Tentu itu terjadi dalam masyarakat, terjadi dalam sekolah-sekolah, dalam mahasiswa itu sangat terjadi. Nah, merasa terhina dengan kata-kata yang membuat orang tersebut susah untuk memaafkan. Justru Paulus memberikan contoh yang baik. Kita mau mengasihi, kita mau memberkati mereka yang berkata jahat,
terhadap diri ini. Yang kedua adalah orang yang sabar. Masih dalam ayat 12, kami dianiaya, kami sabar. Nah, jiwa seperti ini Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, mungkin sangat berat. Begitu juga dalam hidup ini. Kesabaran terkadang setipis tisu. Marah yang tidak bisa dikontrol lagi. Di saat orang lain jahat terhadap kita, maka kita juga melakukan hal yang sama terhadap dia. Maka kita juga akan sama-sama jahatnya jika kita mau melakukan balas dendam itu. Dan itu tindakan yang salah. Justru kita harus menjadi berbeda dari mereka dengan menunjukkan kasih Kristus yang ada dalam diri ini. Sama seperti Rasul Paulus terhadap orang-orang yang dia layani. Yang ketiga adalah orang yang ramah. Dalam ayat 13 itu mengatakan, kami difitnah, kami menjawab dengan ramah. Apakah kita orang yang ramah? Apakah saat kita bertemu orang yang telah jahat terhadap diri kita, kita cuek? Kita tidak mau tahu dia siapa, tidak mau melihat dia, bahkan dalam gereja sekalipun, atau dalam pekerjaan. Di saat kita difitnah, di saat kita dijelekkan dengan kata-kata, berkata setidak-tidaknya, dan itu akan menimbulkan masalah. Untuk itu kita diajarkan untuk hidup ramah terhadap orang lain, hidup ramah terhadap sesama kita dimanapun kita berada. Kita harus menjadi hidup yang lebih baik. Demikian renungan pagi ini. Tuhan Yesus memberkati.